topi. Mata gua panas, butuh obat mata. Kelamaan di depan laptop. Kerja. Akhirnya ketemu. Apa lu bilang? Lokasinya ketemu, bejir. Yes. Tuan, kami dapat info dari mata-mata kita yang ada di kepolisian. Kepolisian sepertinya sudah mengetahui lokasi kita ini. Sudah kuduga, menarik. Pintar juga mereka ya. Gua sangat kepengen melihat ekspresi mereka yang menemukan tempat ini dalam keadaan kosong nantinya. Kerahkan semua anak buah kita, pindahkan semuanya. Pak, semuanya sudah siap. Senjata, pasukan drone, semuanya sudah siap. Tinggal menunggu instruksi. Baiklah, karena kita sudah menemukan lokasi tempat persembunyian mereka, maka hari ini kita akan melakukan penggerebekan. Apa perlu kita sejauh ini, Pak? Sampai pakai drone segala. Diam. Lu kagak tahu aja kekuatan kartel Meksiko. Lo juga ya? Kapan ya gua jadi kaya? Udah. Tapi BTW gua punya bisnis pesugihan. Lo mau kagak? Pinter juga lo ya tipu-tipu. Baiklah kalau gitu, dengarkan semuanya. Untuk menjaga keamanan dan ketentraman warga negara kita, lakukan tugas ini dengan sepenuh hati. Jangan takut, tunjukkan bahwa kita ini benar-benar cinta pada tanah air kita ini. Bergerak sekarang. Ya. Tunggu komandan. Ada telepon darurat dari tim pengintai. Oh, dari tim pengintai ya? Mana? Halo? Kosong? Maksud lo apa? Tempatnya kosong? Kabur? Pindah? Siap. Pimpinan kenapa itu? Sial, kok bisa ini terjadi ya? Ada apa ya, Pak? Anggota kartelnya sudah kabur. Aduh, kok bisa? Itu artinya informasi tentang penggerebekan ini sudah bocor. Iya betul, sepertinya ada mata-mata di kepolisian kita ini. Kalian semua, kumpulkan semua polisi kota ini. Gua mau interogasi semuanya. Siap, Pak. Pak, lapor. Teman gua ada yang gelagatnya aneh, Pak, dari kemarin. Dan sekarang saat semua personel dikumpulkan, dia nggak hadir. Sekjen. Iya, Pak. Selidiki. Kalau terbukti jadi mata-mata, tangkap langsung. Nggak perlu tunggu surat perintah. Siap, gerak. Aduh, gimana sekarang? Udah capek gua mikirin ini. Gua ingin perkara ini cepat selesai. Lo, perintahkan tim pelacak dan pemantauan satelit untuk lembur malam ini. Gua yakin pasti ada pergerakan besar-besaran dari kartel untuk memindahkan barang-barangnya dari lokasi awal. Walaupun lokasi itu udah kosong, gua yakin barang-barangnya belum terlalu jauh dipindahkan dari sana. Betul itu, betul. Baiklah, semuanya kembali ke posisi masing-masing. Kalau ada informasi terbaru, segera beritahu. Siap. Kalian terlalu meremehkan kartel Meksiko. Gimana kondisi barang kita yang dipindahkan pakai mobil polisi dan ambulan? Aman, Tuan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi Tuan, apa kita nggak menghentikan sementara untuk pengedaran barang kita ini? Supaya polisi tidak curiga. Terlebih sekarang mereka lagi semangat-semangatnya mengejar kita. Bahkan perbatasan kota pun dijaga dan diperiksa ketat. Tidak usah, jalankan semuanya seperti sebelumnya. Selama kita masih memiliki mata-mata di kepolisian, maka tetap kita bakal bisa berjalan selangkah lebih maju dari mereka. Siapa itu? Tunggu bentar. Tunggu bentar. Siapa sih malam-malam gini datang bertamu? Oh shit. Udah dah semuanya. HP lo mana? HP lo mana? Cepat serahkan ke gua. Kalau enggak, ada apa ini, Pak? Ya, Pak, ini, Pak. HP lo cepat. Ya, Pak, ini, Pak. Oh, ini nomor siapa ini? Bukan siapa itu, Pak. Teman-teman gua, Pak. Itu teman gua, Pak. Mata-mata kita menelpon. Oh, angkat cepat. Gua mau berterima kasih sama dia. Halo, Klik. Bagus atas kerjamu. Gua bakal transfer uangnya sesuai dengan keinginanmu. Bahkan gua bakal kasih bonus. Halo. Kenapa, Tuan? Mungkin gangguan sinyal. Ampun, Pak. Ampun. Gua lakukan semua ini karena gua butuh uang, Pak. Ampun, Pak. Tangkap dia. Pak, lapor. Dugaan mata-mata di kepolisian atas nama Keling terbukti benar. Dia sudah kami tangkap dan berada di ruang interogasi sekarang. Apa? Bagus. Yes. Hahaha. Tunggu gua, kartel. Gua amat penasaran siapa kamu dan gua nggak sabaran buat menangkap kamu. Hahaha. Katakan siapa dia? Ampun, Pak. Dia orang Meksiko, Pak. Nama aslinya saya nggak tahu, Pak. Tapi dia dijuluki The Ten. Maafkan saya, Pak. Semua ini saya lakukan karena butuh uang, Pak, buat pengobatan anak saya.
Aku The Ten. Nama yang tidak terlalu keren sih, tapi bagus. Kasih tahu gua segalanya tentang dia, termasuk di mana dia berada sekarang. Baik Pak, baik. Jadi dia itu Pak ya. Jadi begini Pak, dulu sewaktu saya berjalan di pasar buat beli kopi untuk Kapolda saya mendengar salah satu preman di sekitar sana berbicara masalah narkoboy. Mereka bilang bahwa kedepannya mereka tidak akan kesulitan lagi untuk memasok narkoboy karena salah satu dari 10 kartel di Meksiko bakal membuka bisnisnya di Indonesia. Saya pun menyelidiki masalah tersebut dari beberapa preman kenalan saya, dan saya pun dapat informasi bahwa pimpinan mereka disebut dengan The Ten. Apa lu tidak memberitahukan hal tersebut ke Kapolda biar segera diatasi? Kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya Pak, saya sebelumnya sudah memberitahukan hal tersebut kepada Kapolda, namun Kapolda kurang percaya karena saya tidak membawa bukti apapun. Terus gimana? Kok bisa kamu jadi mata-mata? Jadi tidak lama setelah saya memberitahukan hal tersebut ke Kapolda, di masyarakat banyak beredar jenis narkoboy baru sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Namun Kapolda tetap tidak mendengarkan apa yang saya katakan. Akhirnya kemudian saya memutuskan untuk pergi menangkap kartelnya sendiri. Menangkap kartel sendiri? Yang bener lo. Ini bego atau berani sih? Mungkin di pertengahannya. Iya Pak, dulu saya berpikir setidaknya jika saya gagal menangkapnya, saya bakal dapat bukti yang bisa saya tunjukkan ke Kapolda, dan saya berharap dengan begitu Kapolda akan percaya. Namun tidak disangka bukannya berhasil menangkap kartelnya, malah saya yang kena tangkap. Waktu itu saya mengira saya bakal mati, namun ternyata kartelnya itu masih berbaik hati dan melepaskan saya. Saya waktu itu terheran-heran dan merasa aneh, kok mereka mau melepaskan saya. Tapi terlepas dari itu semua, saya kemudian pulang. Kebetulan saat itu anak saya yang lagi sakit membutuhkan biaya yang sangat besar untuk operasi. Tiba-tiba tidak disangka kartel menelpon saya dan menjanjikan akan menanggung semua biaya operasi anak saya. Saya terkejut dan terheran-heran bagaimana mereka tahu kondisi keluarga saya. Namun karena saya lagi butuh uang, jadi saya tidak ambil pusing, saya pun menerimanya. Sebelumnya mereka mengajukan syarat bahwa jika saya bersedia jadi mata-mata mereka di kepolisian, maka bukan hanya biaya operasi namun seluruh biaya pengobatan anak saya bakal ditanggung. Karena waktu itu saya tertekan dan ditambah agak sedikit kesal dengan kepolisian karena mereka tidak percaya dengan perkataan saya, maka saya pun menerima syarat yang mereka ajukan. Waduh, walaupun alasanmu ini bagus, tapi tetap aja yang salah ya salah. Maafin saya Pak, saya tidak ada niatan sedikit pun untuk jadi mata-mata. Wajar manusia kan Pak, tempat salah dan lupa. Wajar manusia, bukan malaikat boy. Terus apa lo tahu rupa wajah pimpinan kartelnya? Iya, tahu Pak. Terus untuk lokasi mereka sekarang, apa lo tahu juga? Tahu Pak, mereka ada di hutan Sangga sebelah utara Tugu Kota Pak. Di sana ada gubuk kecil. Nah, di sana tempat persembunyian mereka untuk sementara ini. Apa betul itu? Atau jangan-jangan lo berbohong? Tidak Pak, benar Pak. Saya berkata jujur Pak. Saya yang menyarankan mereka pindah ke sana Pak. Itu gubuk milik salah satu kerabat saya yang sudah meninggal. Dan kebetulan gubuk itu jauh dari keramaian, jadinya aman dan cocok untuk mereka Pak. Baiklah kalau gitu, lo tahan dulu dia di penjara. Jangan diapa-apain dulu. Kita masih membutuhkannya sewaktu-waktu nanti. Gua mau mengkonfirmasi pernyataan dia dulu. Siap dan... Hei, kalian semua, coba arahkan satelit ke hutan bagian utara Tugu Kota. Tandai kalau ada gubuk di sana. Dan awasi, gua mau melapor ke Kapolda dulu. Siap dan... Pak, mata-mata berhasil ditangkap dan informasi terbaru terkait lokasi kartel berhasil didapatkan juga.